Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman selaku dosen mata kuliah ekonomi mikro dan teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Pertama-tama, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Radina Jasmine Raharjo. Di sini saya selaku sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama. Dan juga ada Amanda Hermanisa sebagai pemateri kedua, dan Nadia Mutiara Sari sebagai pemateri ketiga, dan Nasira Tirta Putri sebagai pemateri keempat. Baik, di sini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang ketiga adalah kurva perusahaan dan kurva industri. Yang keempat adalah keseimbangan perusahaan, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana di dalamnya itu terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual barang dan membeli barang atau jasa yang bersosialisasi di dalam pasar. Nah, jadi hal tersebut dimaksudkan supaya tidak ada salah satu penjual ataupun pembeli yang memiliki pengaruh ataupun kekuasaan yang signifikan untuk mempengaruhi harga di pasar. Jadi harga barang atau jasa di dalam pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar itu terbentuk karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen di suatu pasar, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang diproduksi dan dijual oleh produsen di dalam pasar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna itu merupakan salah satu bentuk pasar yang efisien dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Oke, next. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu produk homogen atau serupa. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna, produk atau jasa yang dijual itu dapat dinyatakan sebagai serupa atau bisa disebut juga sebagai homogen. Hal tersebut ditujukan supaya konsumen tidak memikirkan barang tersebut berasal dari mana. And next, banyak pembeli dan penjual. Salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu banyaknya pembeli dan penjual yang bersosialisasi di dalam pasar. Hal tersebut bertujuan supaya tidak ada salah satu dari penjual ataupun pembeli yang akan memiliki pengaruh terhadap harga di pasar. And next, transparansi informasi. Jadi antara penjual dan pembeli itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai harga produk, kualitas produk, ataupun kondisi pasar secara keseluruhan. Hal tersebut bertujuan supaya tidak ada salah satu penjual ataupun pembeli yang merasa diuntungkan karena salah satu informasi yang signifikan. And next, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan itu dapat dengan bebas keluar masuk pasar. Hal tersebut bertujuan supaya tidak ada salah satu produsen yang memiliki kontrol ataupun kekuasaan di dalam pasar. And next, mobilitas faktor produksi. Salah satu contoh dari faktor produksi yaitu seperti modal dan tenaga kerja mengakibatkan barang-barang itu dapat bergerak bebas di antara industri-industri yang berbeda. Hal tersebut bertujuan supaya tidak ada salah satu produsen yang memiliki pengaruh yang signifikan. And next, tidak ada intervensi dari pemerintah. Jadi pemerintah di dalam pasar persaingan sempurna ini tidak turut campur tangan dalam menentukan harga pasar dan juga regulasi pasar. And next,
Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, mekanisme harga barang atau jasa itu ditentukan oleh mekanisme pasar yang tertentu karena adanya interaksi antara penawaran dan juga permintaan. And next, baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Amanda Hermanisa. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yakni tentang kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada kelebihan pasar persaingan sempurna, yakni pembeli atau konsumen paham tentang harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Nah, maksudnya pengetahuan produk yang sempurna membuat konsumen tidak berekspektasi lebih. Yang kedua, konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan itu homogen. Maksudnya, semua penjual dan pembeli tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kelima, mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Yang keenam, barang yang diproduksi bisa diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Maksudnya, sehingga dalam melakukan proses produksi, menetapkan faktor produksi yang rendah agar dapat menjual barang sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya ada kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yakni hanya ada satu atau dua industri pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Yang kedua, penjual menjual barang yang sama. Maksudnya, sehingga barang itu tidak cepat terjual. Hal tersebut disebabkan banyaknya jumlah penjual yang menjual barang yang sama. Yang ketiga, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi perusahaan dan kurva industri pasar. Yang pertama yakni kurva perusahaan. Bisa teman-teman lihat kurvanya seperti ini. Nah, pada pasar persaingan sempurna, harga pasar itu cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna ini berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang. Nah, kenapa garis ini tuh horizontal? Karena garis ini tuh sebagai price taker. Jadi, harga itu tetap walaupun si produsen atau perusahaan ini menjual banyak atau sedikit si barang itu, maka harga yang diperjualbelikan itu tetap di titik yang telah disepakati di pasar. Nah, jadi berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Kurva ini juga sebagai kurva average revenue atau marginal revenue. Kurva industri atau pasar, bisa teman-teman lihat di sini kurvanya. Nah, kurva ini tuh bentuknya slope negatif. Karena apabila pada pasar dari masing-masing perusahaan atau produsen itu mengurangi produksi suatu barang atau jasa, maka yang terjadi harganya itu akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika meningkatkan produksi, maka harganya itu akan turun. Nah, di garis yang putus-putus ini, ketika kita tarik garis ke bawah, itu akan membuat key equilibrium, dan yang garis ini akan membentuk P-equilibrium. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk topik pembahasan selanjutnya mengenai keseimbangan perusahaan akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, untuk Nadia Mutiara Sari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan perusahaan. Keseimbangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan jangka panjang dan keseimbangan jangka pendek. Pada keseimbangan jangka panjang, perusahaan yang tergabung dalam pasar persaingan sempurna hanya mendapatkan laba normal. Artinya perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Yang kedua, keseimbangan jangka pendek. Dalam keseimbangan jangka pendek, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, laba positif, artinya perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Yang kedua, laba normal atau laba nol, artinya perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, laba negatif, artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Next. Pada laba positif, ketika perusahaan memasuki pasar yang pesaingnya masih sedikit, maka pilihan konsumen tidak banyak. Produsen bisa mendapatkan laba yang positif. Pada laba normal, karena tidak ada hambatan masuk pasar di pasar persaingan sempurna dan karena suatu produsen kemungkinan akan mendapatkan laba yang positif, maka banyak produsen lain yang tertarik untuk bergabung menjual produk yang sama, sehingga para produsen akan mendapatkan laba normal. Next.
Yang ketiga adalah laba negatif. Karena semakin banyaknya pesaing sehingga untuk merebut hati para konsumen, para produsen harus menurunkan harga. Harga yang semakin menurun akan menyebabkan para produsen rugi atau mengalami atau mendapatkan laba yang negatif. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, untuk topik pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Nasira Tirta Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Lanjut kita ke contoh soal. Jadi ada perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna. Diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 800 kurangi 0,5P. Disusul total biaya tetap atau fixed cost sebesar 10.000 dan fungsi rata-rata biaya variabel atau AVC sama dengan 4Q plus 500. Tentukan yang pertama P bintang dan Q bintang atau harga dan jumlah keseimbangan pada PPS. 2. Besarnya laba atau rugi yang terjadi. Dan yang ketiga, apabila terjadi kerugian dalam jangka pendek, apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya? Oke, next. Ada pemecahan soalnya. Di sini untuk yang pertama mencari P dan Q keseimbangan di pasar persaingan sempurna bisa dari rumus P sama dengan MC. Jadi ini merupakan syarat keseimbangan pasar persaingan sempurna. Jadi simpelnya kita harus mencari fungsi P dan fungsi M. Fungsi P didapatkan dari fungsi QD permintaannya, yaitu 800 kurangin 0,5P, di mana karena mencari P sama dengan, maka dipindah ruas, jadi 0,5P dipindah ruas ke kiri, jadi plus, jadi 0,5P sama dengan 800 kurangin P. Jadi P 0,5-nya dihapuskan, dihilangkan, jadi dibagi dengan 0,5. P sama dengan 800 bagi 0,5 berarti 1600 dan min 1 dibagi 0,5 hasilnya min 2Q. Jadi didapat fungsi P-nya sama dengan 1600 kurangin 2Q. Sudah didapat fungsi P, maka selanjutnya mencari fungsi MC. MC sama dengan turunan pertama dari TC. TC itu sama dengan TFC ditambah TVC. Diketahui TFC dari soal sebesar 10.000. Sementara TVC ini berkaitan dengan AVC. Nah, di soal sudah diketahui AVC-nya sama dengan 4Q plus 500. AVC itu dibentuk dari rumus TVC bagi Q, yaitu sama dengan AVC. Disubstitusikan TVC per Q sama dengan 4Q plus 500. Jadi untuk mencari TVC dikali silang 4Q plus 500 dikali Q. Nah, lanjut untuk mencari fungsi TC-nya. Jadi 10.000 ditambah 4Q plus 500 kali Q sama dengan 10.000 plus 4Q kuadrat plus 500Q. Karena fungsi MC itu adalah turunan pertama dari TC, maka ini diturunkan menjadi 8Q plus 500. MC dan P sudah diketahui, maka kita bisa langsung mencari P dan Q keseimbangan. Jadi disubstitusikan 1600 kurangin 2Q sama dengan 8Q plus 500. Dipindah ruas, dikelompokkan variabel dengan variabel, dan yang tidak ada variabel di sini 1600 kurangin 500 sama dengan 8Q plus 2Q. 1100 sama dengan 10Q, jadi Q sama dengan 1100 dibagi 10, 110. Untuk P-nya menggunakan fungsi P 1600 min 2Q, disubstitusikan Q-nya 1600 kurangin 2 kali 110. 1600 kurangin 220 sama dengan 1380. Itu P keseimbangan dan Q keseimbangan pada PPS. Lanjut. Untuk mencari laba atau rugi yang terjadi, rumusnya P sama dengan total revenue dikurangin total cost. Di mana total revenue itu P kali Q dan total cost-nya menggunakan fungsi yang sebelumnya sudah di perhitungan sebelumnya, yaitu 10.000 plus 4Q kuadrat plus 500Q. Nah, dikurung, diselesaikan terlebih dahulu. Hasilnya menjadi 303.600 dikurangin 10.000 ditambah 4 kali 48.400 ditambah 110.000, lalu 303.600 dijumlahkan semua yang dikurung sini menjadi 313.600. 303.600 dikurangin 313.600 sama dengan minus 10.000. Minus ini berarti perusahaan A mengalami kerugian sebesar 10.000.
Nah, karena mengalami kerugian, maka dalam jangka pendek sebaiknya perusahaan tidak perlu menutup usahanya. Karena apa? Jika perusahaan tersebut menutup usahanya, maka akan menderita rugi sebesar biaya tetap. Sedangkan jika terus beroperasi, maka perusahaan akan rugi lebih kecil daripada biaya rata-ratanya. Baik, sekian dari saya akan melanjutkan ke moderator. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna dari kelompok kami. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan seputar pasar persaingan sempurna, dapat kita diskusikan nanti pada saat kelas ekonomi mikro berlangsung. Semoga apa yang dipresentasikan dan dijelaskan sekarang dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.